Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uliahwati SPD. Saat ini mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Brebes. Saya juga merupakan seorang mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kegiatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran atau PPL yang telah saya lakukan dengan kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semasa berjaya. Ya, luar biasa semangatnya ya. Oke, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Nah, ini tambah membuat Bu Uli merasa kalian sangat luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari jawabannya, dari tepuk tangannya kayaknya udah pada sarapan ya? Udah pada sarapan belum? Sudah. Sudah ya? Ada yang belum sarapan? Kayaknya nggak ada. soalnya menjawabnya semangat semua, berarti udah pada sarapan. Oke, nanti kalau belum sarapan, barangkali ada yang belum sarapan, nanti bisa sarapan saat istirahat. Kalau sekarang merasa haus, boleh sambil minum. Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan kondisi perut yang siap, kondisi pikiran yang siap, dan tentu saja secara fisik kita juga siap mengikuti pembelajaran. Jadi kita bisa menangkap materi pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Bisa ya anak-anak ya? Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan berdoa bersama. Minta tolong Ketua Kelas Maeswari untuk memimpin berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Bu Uli akan mempresensi dulu. Agus, ada Agus? Ya. Alifatus? Alia Julia? Arul Firmansyah? Ayesya Putri? Ayuwani Kusuma? Baduhi Nur? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Pada Jumat 14 Oktober 2022 ini, kira-kira untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar tentang teks prosedur. Oh iya, betul sekali kata Ferdi. Teman-teman yang lain ingat nggak sebelumnya kita belajar teks prosedur? Oke ya, bagus. Ya, sebelumnya kita memang belajar teks prosedur dan saat ini kita akan mempelajari hal yang baru. Tentang apa? Untuk membekali kita pada kegiatan pembelajaran berikutnya, Bu Uli akan menayangkan sebuah video. Sekarang kita akan simak bersama-sama video tersebut ya. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata tidak dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi memang perlu meletus seperti halnya KBB baru meletuskan jerawatnya? Oke, itu tadi dia videonya. Sudah ditonton? Kira-kira ini videonya tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Tentang gunung meletus, Bu. Oke, menurut Agus Idola itu adalah tentang gunung meletus. Ada pendapat lain?
Ya, Ferdi. Proses terjadinya gunung berapi meletus. Ya, betul. Tentang proses terjadinya gunung berapi meletus. Ya, video ini tadi adalah proses terjadinya gunung berapi meletus. Kenapa sih sampai bisa meletus seperti itu? Nah, gunung berapi meletus itu adalah salah satu fenomena apa? Alam. Ya, betul. Ada fenomena alam. Selain fenomena alam, ada juga fenomena sosial. Betul, ada fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam dan fenomena sosial yang dijadikan dalam sebuah teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Ya, yang disebut dengan teks eksplanasi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi tentang teks eksplanasi. Kita akan belajar tentang pengertian, struktur, ciri bahasa, dan contoh dari teks eksplanasi, dan cara menggali informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Kemudian, nanti pada kegiatan pembelajaran, kalian akan berdiskusi dengan sesama teman untuk menggali informasi yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Lalu manfaat dari kegiatan pembelajaran ini apa? Kita akan belajar menggali informasi. Dari teks ini saya mendapatkan informasi apa? Misalnya dari video tadi, kalian jadi tahu kenapa ya gunung sampai meletus. Kenapa ya fenomena ini bisa terjadi? Itu yang akan kita pelajari. Dan pada akhirnya nanti kita akan belajar membuat teks eksplanasi. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kalian sudah tahu bahwa hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Kira-kira dari video tadi, berdasarkan video yang sudah kita tonton, pengertian teks eksplanasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang fenomena alam ya, Bu? Oke, teks yang berisi tentang fenomena alam. Adakah pendapat lain? Arul? Menurut saya teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang fenomena sosial. Tentang fenomena sosial. Oke, ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Lalu yang benar apa, Bu? Apakah ini benar? Antara fenomena alam dan fenomena sosial memang dua hal yang disampaikan atau dipaparkan dalam teks eksplanasi. Tapi untuk pengertiannya perlu penjabaran yang lebih luas. Maka dari itu kita akan melihat pengertian dari teks eksplanasi. Silakan perhatikan bersama. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Mau ke depan biar lebih jelas? Ya, silakan. Baca dengan lantang ya, biar teman-teman mendengarkan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Lanjutkan. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita sepantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, serta bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, itu dia pengertian dari teks eksplanasi ya. Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Artinya proses terjadinya suatu fenomena. Kalau tadi kita sudah membahas, tadi yang kalian sebutkan ada fenomena alam dan fenomena sosial. Ternyata eksplanasi itu bukan hanya fenomena alam dan sosial, tapi juga ada fenomena sosial dan budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi apapun bisa kalian jelaskan pada teks eksplanasi. Proses terjadinya fenomena tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, dari pengertian ini, kira-kira kalau kita membuat teks eksplanasi, kita di dalamnya akan menuliskan tentang apa saja. Atau pada pembelajaran sebelumnya kita mengenal ada yang namanya struktur teks. Kira-kira struktur teks eksplanasi akan membahas apa saja? Ya, silakan. Strukturnya menceritakan secara umum fenomena, misalnya tentang pengertian banjir. Oke, berarti menceritakan secara umum tentang fenomena, misalnya banjir, nanti akan disampaikan pengertian dari banjir. Oke, karena tadi kalian sudah latihan menganalisis struktur, ciri bahasa, kemudian sudah membaca contoh teks eksplanasi, lalu sudah menggali informasi yang ada pada teks eksplanasi dengan adik Simba, selanjutnya kalian akan berkelompok.
ada 36 siswa ya, kira-kira ya, karena ada satu yang izin berarti ada 35 siswa. Satu kelas ini dibagi dalam 6 kelompok, sehingga totalnya ada 5 sampai 6 anggota untuk setiap kelompoknya. Cara pembagiannya adalah kalian akan secara bergiliran untuk menyebutkan aku cinta batik warisan budaya bangsa, aku kita disebut juga dengan kelompok 1, cinta kelompok 2, batik kelompok 3, sampai dengan bangsa berarti kelompok 6. Nanti yang sama-sama mendapatkan kata aku berarti satu kelompok. Anggota kelompok tuliskan nama anak dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, berarti ada yang 5 anak. Nanti tuliskan namanya semuanya di sini dituliskan. Berikutnya nanti silakan kalian baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Untuk kalian bisa mengisi soal-soal yang ada di sini. Romawi 1 itu ada pilihan ganda, bisa dipilih A, B, C, D, E yang paling tepat mana, tinggal langsung saja ditulis misalnya E, langsung silang bagian E, seperti itu. Begitu juga dengan nomor yang lainnya. Romawi 2 itu ada jawaban singkat, jadi jawabannya singkat. Mungkin hanya 1 atau 2 kata atau 1 istilah seperti itu, karena ini hanya jawaban singkat. Oke, Ferdi luar biasa sekali semangatnya, etos kerjanya ya. Selanjutnya di paragraf Romawi 3. Romawi 3, kalian akan membuat pertanyaan apa? Jawabannya juga dituliskan, pertanyaan kalimat pertanyaannya seperti apa? Jawabannya seperti apa? Itu ada 6, adik Simba. Berdasarkan teks eksplanasi yang ada pada lembar kerja ini. Teks eksplanasinya adalah ini, tentang banjir. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai teknis pengisian LKPD ini, lembar kerja ini? Oke, sejauh ini tidak ada ya. Nanti selama pengisian kalian ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan ya. Kalau begitu ini dibagikan, yang sudah mendapatkan bisa langsung berdiskusi dan mengisi. Oke, ini minta tolong ke kelompok di belakang. Kita mulai dari kelompok 1, aku. Kelompok 1, aku. Silakan maju ke depan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok aku akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Yang perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Eza Budaja dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiananda dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Elvin. Adanya peningkatan debit air sungai yang besar. Sekian pertanyaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagus. Tadi ke-6 kelompok sudah tampil semua ya? Oke, kita akan membahas pertama tentang pilihan ganda. Yang nomor 1, itu jawabannya apa? Pengertian, betul. Karena itu menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Yang nomor 2, struktur ya, karena itu menyebutkan tentang struktur-struktur teks eksplanasi. Nomor 3, ya, ciri bahasa, karena menjelaskan tentang ciri bahasa teks eksplanasi. Kemudian yang Romawi kedua, identifikasi fenomena atau pernyataan umum dalam teks eksplanasi tersebut terdapat pada paragraf nomor berapa? Ya, tadi jawabannya berarti kelompok yang tampil tadi benar, jawabannya adalah yang nomor 1. Selanjutnya untuk pertanyaan apa? Dalam teks itu kira-kira kita bisa membuat kalimat tanya berupa apa kalimat tanya bunyinya? Misalnya apa? Apakah?
Apa yang disebut dengan banjir? Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari durasi yang lama. Ya, betul. Ya, baiklah anak-anak, itulah tadi hasil diskusi kita kalian sudah dipresentasikan dan sudah Bu Uli sampaikan jawaban yang benar seperti apa. Selanjutnya silakan kumpulkan lembar kerja ini ke depan untuk Bu Uli nilai nantinya ya. Oke, sebelum itu untuk kegiatan kita sudah menuju ke penghujung waktu. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, Ferdi apa aja, Fer? Kita sudah belajar tentang pengertian, struktur, ciri bahasa, dan cara menggali informasi dari teks eksplanasi. Ya, betul. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, ciri bahasa, struktur, dan bagaimana cara kita menggali teks eksplanasi informasinya. Ya. Lalu, senang tidak dengan kegiatan hari ini? Senang ya. Kenapa senang? Karena? Bisa nonton video, ya. Terus ada kegiatan apa lagi bagus, nonton video? Ada berdiskusi, ya bagus. Alhamdulillah kalau kalian senang ya. Bu Uli juga senang karena kelas ini luar biasa semangatnya dan kompaknya. Kemudian kira-kira kalian belum mendapatkan apa? Belum mempelajari apa hari ini? Ya, Tika? Kita belum mempelajari isi teks eksplanasi ya, Bu? Belum mempelajari? Isi dari teks eksplanasi. Oke, isi dari teks eksplanasi. Ya, betul. Kita memang belum mempelajari isi dari teks eksplanasi karena itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu menangkap makna atau isi dari teks eksplanasi. Sehingga itu akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk kegiatan hari ini atas perhatian kalian, partisipasi kalian. Dan Bu Uli mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal yang diterima oleh kalian kurang ataupun salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.